Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang perbandingan metode top down dan bottom up untuk manufaktur nanopartikel dengan kelompok Aditya Dwi Kristianto, Angga Diki Winda Prasetya, Beru Rizky Ramadan, Muhammad Ali Ridho, dan Fikri Ardana. Pendahuluan, nanomaterial dan nanoteknologi merupakan suatu cabang pengetahuan yang berkembang pesat akhir-akhir ini. Nanomaterial didefinisikan sebagai suatu perangkat beban, di mana paling sedikit satu dimensinya lebih kecil dari kira-kira 100 mm. Nanopartikel adalah partikel berukuran 1 sampai dengan 100 mm. Penemuan pertama, bahan nanomaterial dilakukan dengan penguapan besi dalam ruang vakum yang diberi gas insert dan selanjutnya dipadatkan atau diendapkan di atas substrat yang telah didinginkan. Dengan melihat proses ini dapat dengan yakin kita sebutkan metode dikembangkan untuk memfabrikasi nanopartikel termasuk senyawa organik, keramik, inorganik. Sebut saja sebagai contoh adalah api atau obor, plasma cahaya atau arc plasma, laser yang menginduksi lapisan uap kimia dan plasma gelombang mikro sebagai penguapan kimia. Penguapan zat cair dapat menghasilkan senyawa fasa tunggal dan cara dekomposisi termal zat padat dapat menghasilkan senyawa fasa tunggal dan cara dekomposisi termal zat padat dapat menghasilkan metal oksida fasa tunggal. Selanjutnya beberapa metode spesifikasi akan dijelaskan selanjutnya. Mas Angga, lanjut. Metode top down. Satu, mechanical milling. Metode metode hemat biaya untuk memproduksi bahan bahan pada tingkat skala nano dari bahan curah untuk menghasilkan campuran fase yang berbeda dan dapat memproduksi nanokomposit. Mechanical milling digunakan untuk memproduksi bahan aluminium yang diperlukan oksida dan karbida. Pelapis semprot bahan aus pada nano berbasis aluminium, nikel, magnesium, tembaga, dan banyak bahan komposit lainnya. Bahan karbon yang digiling bolak dianyam sebagai kelas bahan nano baru yang memberikan peluang untuk memenuhi remediasi lingkungan, penyimpanan energi, dan permintaan konversi energi. Next. Metode top down. Keuntungan metode ini relatif sederhana dan mudah dilakukan. Tidak memerlukan peralatan atau bahan kimia yang rumit. Dapat digunakan untuk berbagai jenis material, termasuk logam, keramik, dan polimer. Umumnya lebih murah dan mudah diakses, memungkinkan produksi nanomaterial dalam jumlah besar secara efektif. Ukuran partikel nano dapat kekurangan kontaminasi dan material penggilingan atmosfer dapat terjadi selama proses. Partikel nano yang berhasilkan dapat saling menempel dan membentuk aglomerat yang dapat mengurangi sifat-sifat unik nanomaterial. Morfologi partikel nano yang dihasilkan umumnya tidak teratur, yang dapat membatasi aplikasi tertentu. Penggilingan yang keras dapat menyebabkan kerusakan struktur kristal material yang dapat mempengaruhi sifat-sifatnya, membutuhkan konsumsi energi yang cukup besar, terutama untuk material yang keras. Next. Metode elektrospinning digunakan untuk memproduksi nanofibers dari berbagai macam bahan, biasanya polimer. Dalam elektrospinning koaksial lintar terdiri dari dua kapiler koaksial. Dalam kapiler ini dua cairan kental atau cairan kental sebagai cangkang
dan cairan tidak kental sebagai intinya. Dapat digunakan untuk membentuk arsitektur nanocore cell dalam medan listrik. Elektrospinning koaksial adalah pendekatan top-down yang efektif dan sederhana untuk mencapai serat ultrafin per sel dalam skala besar. Panjang bangunnya ultra tipis ini dapat diperpanjang hingga beberapa sentimeter. Metode ini telah digunakan untuk pengembangan bahan korsel dan polimer berongga, organik dan hybrid. Next. Metode elektrospinning. Keuntungan. Metode ini relatif sederhana dan mudah dilakukan, tidak memerlukan peralatan yang rumit. Elektrospinning dapat digunakan untuk berbagai jenis polimer, keramik, dan biomaterial. Menghasilkan serat nano dengan diameter yang kecil yang meningkatkan luas permukaan dan rasio aspeknya. Memiliki struktur pori yang tinggi yang bermanfaat untuk aplikasi seperti katalis, filtrasi, dan penyerapan. Morfologi serat nano dapat dikontrol dengan mengatur parameter proses seperti tegangan listrik, aliran larutan, dan jarak ke kolektor. Elektrospinning dapat digunakan untuk mengkapsulasi obat, biomolekul, atau partikel nano lainnya di dalam serat. Lanjut. Kekurangan. Kecepatan produksi serat elektrospinning umumnya relatif lambat dibandingkan dengan metode lain. Kontrol ukuran serat nano dapat presisi tinggi bisa jadi sulit. Serat elektrospinning umumnya memiliki orientasi acak yang dapat membatasi aplikasi tertentu. Stabilitas larutan selama proses elektropinning sangat penting untuk menghasilkan serat yang seragam. Next. Sputtering. Proses yang digunakan untuk menghasilkan nanomaterial melalui membombardir permukaan padat dengan partikel berenergi tinggi seperti plasma atau gas. Proses sputtering dapat dilakukan dengan cara berbeda, seperti menggunakan magnetron, dioda frekuensi radio, dan sputtering dioda DC. Dalam proses deposisi sputtering, ion gas energi membombardir permukaan target, menyebabkan ejeksi fisik kluster atom kecil tergantung pada insiden energi gas ion. Metode pelapisan busur. Metode ini dapat digunakan untuk mencapai struktur nanografen secara efisien. Metode ini digunakan untuk menghasilkan berbagai bahan berstruktur nano. Ini digunakan untuk memproduksi bahan berbasis karbon seperti furan, karbon nanohorns, karbon nanotube, grafin, beberapa lapis FLO, dan nanopartikel karbon steris amorph. Sebagai bahan nano berbasis karbon dikumpulkan dari posisi yang berbeda selama metode pelapisan busur karena mekanisme pertumbuhannya berbeda. Next. Laser ablation. Sintetis ablasi laser melibatkan generasi nanopartikel menggunakan sinar laser yang kuat yang mengenai bahan target. Selama proses ablasi laser, bahan sumber atau prekursor menguap karena energi tinggi dari iradiasi laser, menghasilkan pembentukan partikel nano, dan memanfaatkan ablasi laser untuk menghasilkan nanopartikel logam mulia dapat dianggap sebagai teknik hijau, karena tidak memerlukan zat penstabil atau bahan kimia lainnya. Berbagai nanomaterial dapat diproduksi melalui teknik ini, seperti nanopartikel logam, karbon nanomaterial, komposit oksida, dan keramik. Next. Deposisi uap kimia. Secara keseluruhan,
CVD adalah metode yang sangat baik untuk memproduksi nanomaterial berkualitas tinggi dan terkenal untuk produksi nanomaterial dua dimensi. Metode deposisi uap kimia memiliki arti penting dalam pembuatan nanomaterial berbasis karbon. Dalam CVD, film tipis berbentuk pada permukaan substrat melalui reaksi kimia prekursor fase uap. Prekursor dianggap cocok untuk CVD jika memiliki volatilitas yang memadai, kemurnian kimia yang tinggi, stabilitas yang baik selama penguapan, biaya rendah, tidak berbahaya, dan nomor simpan yang lama. Next. Metode solvotermal dan hidrotermal. Proses hidrotermal adalah salah satu metode yang paling terkenal dan banyak digunakan untuk menghasilkan bahan berstruktur nano. Dalam metode hidrotermal, bahan berstruktur nano diperoleh melalui reaksi heterogen yang dilakukan dalam media berair pada tekanan dan suhu tinggi di sekitar titik kritis dalam wadah tertutup. Metode solvotermal mirip seperti metode hidrotermal. Metode Sol-Gel. Metode Sol-Gel, di mana pemilihan metode tersebut prosesnya lebih singkat, temperatur yang digunakan lebih rendah, dapat menghasilkan serbuk metal oksida dengan ukuran nanopartikel dan dapat menghasilkan karakteristik yang lebih baik daripada proses metalurgi serbuk. Prekursor atau bahan awal dalam pembuatannya adalah alkoksida logam dan klorida logam yang kemudian mengalami reaksi hidrolisis dan reaksi polikondensasi untuk membentuk koloid, yaitu suatu sistem yang terdiri dari partikel-partikel padat. Ukuran partikel antara 1 mm sampai 1 yang terdispersi dalam suatu pelarut. Kesimpulan dari atas merupakan kecepatan produksi serat elektrospin umumnya relatif lambat dibandingkan dengan metode lain. Electrospinning dapat digunakan untuk berbagai jenis polimer, keramik, dan biomaterial, menghasilkan serat nano dengan diameter yang sangat kecil, yang meningkatkan luas permukaan dan rasio aspeknya memiliki struktur pori yang tinggi. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa iki nek marekno rekaman iki?